Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Hari ini hari Jumat tanggal 6 Oktober bertepatan dengan 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Kami hadir kembali menemani Samsera semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami juga boleh didengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com dan sekarang ini juga kita live di Facebook Radio Mesra. Semoga saja hari ini Insan Mesra sekeluarga tetap dalam kondisi prima, sehat, lahir batin, aktivitas juga tetap berjalan lancar di hari Jumat ini. Dan kita ingatkan untuk dialog agama Islam, untuk hari ini kita masih di pembahasan atau part kedua, inspirasi sejarah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita masih berada di bulan Jumadil Awal ya, Rabiul Awal maksudnya, dan sekarang pukul 10:16 Insan Mesra sudah hadir di depan saya narasumber kami atau Ustaz yang selalu setia menemani kita setiap hari Jumat, yaitu Ustaz Muhammad Rosidin BAMA, yang akan hadir sampai pukul 11 siang hari nanti. Saya coba menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah baik-baik saja. InsyaAllah baik-baik saja ya. Ustaz, sudah saya sampaikan sebelumnya kepada pendengar kita semua bahwa untuk materi kita hari ini yaitu bagian kedua, inspirasi sejarah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan Insan Mesra juga boleh bergabung nantinya di layanan 0853 9535 0907. Silahkan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Insan Mesra dimanapun berada, sekarang pada Jumat pekan pertama di bulan Oktober, ataupun tanggal berapa sekarang ya? Kalau tanggal 6 ya. Dan kalau bulan Islaminya bulan Hijriahnya 20 Rabiul Awal. Karena kita sekarang masih di bulan Rabiul Awal ataupun bulan Maulid, maka kita pembahasannya seputar daripada sejarah kelahiran Nabi atau yang berhubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, sebelum kita mulai kita sama-sama bersyahadat nasyhadu alla ilaha illallah wa nasyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dan beristighfar astagfirullahaladzim. Insan Mesra dimanapun berada, pada bulan ini yaitu orang yang paling mulia, orang yang punya jabatan tertinggi di dunia maupun di akhirat, orangnya yang punya pangkat tertinggi di dunia maupun di akhirat, orang yang punya gelar tertinggi di dunia maupun di akhirat dilahirkan, yaitu yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau manusia mungkin bergelar seperti halnya kami BAMA karena S1 S2-nya di Pakistan, ataupun yang prof lah, doktor lah apa dan sejenisnya, itu semuanya gelar. Tapi kalau gelar kita ini berbeda dengan gelar Nabi, gelar para sahabat, orang yang mulia. Kalau kita gelarnya itu kalau sudah meninggal tidak bergelar lagi, cuma pasti gelarnya almarhum dan almarhumah. Tapi kalau Rasulullah itu tetap bergelar, gelarnya, pangkatnya, jabatannya tertinggi di dunia maupun di akhirat. Yaitu salah satu gelar Nabi, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup daripada Nabi dan Rasul, pemimpin daripada Nabi dan Rasul, dan beliau yang akan mensyafaati seluruh umatnya dari semenjak umat Nabi Adam sampai orang yang terakhir meninggal pada hari kiamat. Nah, ini orang mulia. Nabi gelarnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika disebutkan namanya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ini
nabi yang lain, apa salah satu gelarnya itu alaihi salam. Kalau umpama disebutkan namanya alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, ataupun malaikat yang lain alaihi salam juga. Kemudian kalau apa yang promonya alaihi salam. Kemudian kalau orang yang mulia, pangkat tertinggi, jabatan tertinggi, kemudian gelar tertinggi setelah nabi dan rasul, yaitu para sahabat. Sahabat ini gelarnya, pangkatnya, jabatannya tertinggi setelah rasul, setelah nabi. Para sahabat ini gelarnya, pangkatnya, jabatannya itu radhiyallahu anhum gelarnya. Wa radu an. Radhiyallahu anhum wa radu an, itu artinya Allah ridho kepada para sahabat, sahabat pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ridho, surga menanti. Ini gelar tertinggi. Jadi kita yang punya gelar jangan bangga terhadap gelar. Pokoknya itu bonus sajalah, tapi jangan sampai lupa diri. Jangan sampai saya sudah seperti saya MA, sudah seperti WA. Enggak. Gelar tertinggi tetap Rasulullah, jabatan tertinggi Rasulullah, dan seterusnya. Ya. Ada yang gabung, Ustaz? Ya, boleh. Ya? Diangkat. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo? Ya. Iya. Dengan Pak Tonde? Ya. Ada juga di Facebook. Ada pertanyaannya di WA ya? Oh, di Facebook. Assalamualaikum. Ya. Di Facebook ya? Ini enggak ada kayaknya. Dilanjut dulu, Ustaz. Ya, saya cari-cari pertanyaannya ini, Ustaz. Ada? Enggak ada. Belum masuk kayaknya ini. Ini yang udah dibaca 10:18 apa itu? Bukan, Ustaz. Bukan. Iya. Lanjut dulu, Ustaz, Ya. sampai saya cari-cari tadi nih. Ya, itu. Jadi pada bulan ini itulah Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi Rasulullah itu dalam syairnya pun laisal bashar wa Muhammadun basyarun wa laisal kal bashar. Nabi SAW ini manusia, tapi manusia bukan seperti manusia biasa. Diibaratkan kalau kita seperti batu kerikil, tapi kalau Rasulullah seperti intan permata. Inilah Rasulullah SAW yang mulia. Maka jangan akhlaknya begitu mulia, postur tubuhnya begitu mulia. Jangankan postur tubuhnya, akhlaknya ketika dilahirkannya pun begitu istimewa sekali. Ini Rasulullah SAW. Jangankan kelahirannya, jangankan akhlaknya, postur tubuhnya, namanya saja sudah mulia, nama Rasulullah SAW. Namanya Rasulullah SAW. Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, kemudian berdoa kepada Allah, menangis selama 400 tahun, dalam satu riwayat 4000 tahun. Suatu ketika bermunajat kepada Allah, ya Rabbi, wahai sesembahanku, demi kemuliaan nama Nabimu Muhammad SAW, ampunilah kesalahan saya. Maka spontanitas Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Adam, kenapa engkau tahu nama Nabi Muhammad SAW sedangkan orangnya belum saya ciptakan? Maka jawab Nabi Adam, wahai Allah, wahai Rabbi, wahai sesembahanku, ketika engkau menciptakan saya melihat di arsy engkau nama yang bersandingan dengan nama engkau Muhammad SAW. Di arsy engkau tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ketika itu juga aku berkeyakinan bahwasanya itu bukan orang sembarangan, itu bukan nabi sembarangan, bukan rasul sembarangan, berarti pilihan di atas pilihan. Maka atas dasar itulah Nabi Adam diampuni. Ini berwasilah itu pelantara kepada Nabi. Boleh kita doa melalui pelantara Nabi, sholawat dulu atau apa dulu, boleh seperti itu. Iya, Ustaz. Ya. Ini pertanyaannya sudah dapat ini. Ya. Baru masuk. Assalamualaikum. Saya mau bertanya Pak Ustadz di luar pembahasan. Apakah boleh kita sholat Isya jam 2 dini hari? Soalnya waktu hari Kamis saya sakit sekali kepalaku. Selesai sholat aku langsung tidur, baru bangun jam 2 dini hari. Dan ini sering saya lakukan, Ustadz. Apakah saya berdosa? Tolong penjelasannya. Ini yang di bawah. Ya, yang paling bawah ya. Iya. Ya. Jadi apakah boleh kalau kita sembahyang Isya jam 2 subuh, soalnya waktu hari Kamis sakit kepalaku, selesai aku sholat aku langsung tidur, aku maksudnya bangun. Selesai sholat maghrib barangkali dia langsung tidur, bangunnya jam 2 subuh. Iya. Boleh. Jadi waktu sholat Isya itu kapan? Hatta yagibush ahmarul, ya, ketika mega merah itu hilang. Kalau sekarang kan sudah ada jam, sudah dikonvensikan oleh para alim ulama waktu Isya waktu apa, mudah itu. Kalau mega merah sudah hilang,
maka itu waktunya Isya. Tapi kan sekarang sudah ada jam digital itu. Kalau waktu Isya sudah masuk, maka sudah tandanya waktu masuk Isya. Dan kapan batas akhirnya waktu sholat Isya, yaitu wa akhirul waktu Isya, dan akhirnya waktu Isya yaitu hatta tulu'il fajri as-shadiq, ketika terbitnya fajar sodik. Fajar sodik itu apa? Ada fajar kadib, ada fajar sodik. Nah, udah pembahasannya nanti di pembahasannya itu. Yang penting fajar sodik itu cahaya putih di ufuk timur. Sekarang kan sudah dikonvensikan oleh para alim ulama melalui jam digital. Jadi berarti kalau sudah waktu subuh itu waktu terakhir sholat Isya. Jadi yang penting kalau masih sholawat masih bisa untuk sholat Isya. Selama masih belum azan. Tapi kalau sudah azan subuh sudah habis waktu sholat Isya. Kalau ketiduran tidak mengapa. Andai kan kalau sengaja mengakhirkan waktu sholat, dia tetap dapat dosa kecil mengakhirkannya, tapi tetap harus sebelum waktu sholat berakhir dia harus segera sholat. Tapi malah saya pernah dengar juga Ustaz bahwa sholat itu lebih baik di akhir. Ya, di sepertiga malam ya. Itu kalau sholat malam, itu seperti halnya sholat Isya. Ini dalam madhab Hanafi juga seperti itu, agak diakhirkan sunnahnya. Jadi kalau dalam madhab kita kan dalam hadis seabdul-abdulnya sholat fi awali waktiha, di awal waktunya. Jadi kalau sudah awal waktunya sudah dilakukan. Tapi kalau kita memang mampu, saya biasanya bangun jam malam, jam sekian bisa bangun, ya udah silakan sholat boleh. Tapi takut namanya umur, takut belum sampai jam situ kok meninggal, kan ada kewajiban. Maka dalam hadis pun itu seabdul-abdulnya sholat ketika awal waktu, awal waktu ambil. Tapi kalau kecapean atau apa mungkin susah sekali, yang penting ada terbiasa bangun malam, tengah malam nggak apa-apa. Udah, saya pulang kerja nih capek sekali betul, susah, ya udah, saya nanti bangun jam 12, saya jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, nggak apa-apa. Yang penting sebelum azan subuh sudah bangun, lakukan sholat Isya, sah semuanya. Ustaz, lanjut lagi nih kayaknya. Masih pertanyaan seputar sholat, maaf ya Ustaz. Kalau misalkan sholat Isya dulu, kemudian kita juga mau sholat tahajud atau sholat taubat, yang mana didahulukan? Ya, mau sholat tahajud, mau sholat taubat, mau sholat apa lagi? Isya tadi Isya. Ya, yang penting kalau bisa sholat kewajiban dulu. Karena takutnya setelah ini belum sholat Isya nih, saya sholat taubat ataupun sholat tahajud, belum kewajiban, belum tertunaikan, keburu meninggal, repot lagi. Maka yang wajib didahulukan. Setelah itu silakan sholat syukur, sholat hajat, sholat taubat, sholat apa terus dan seterusnya. Itu tadi di bawahnya pertanyaan apa lagi? Sama. Bukan? Sama, rangkaiannya masih itu Ustaz. Iya. Dan itu sering dia lakukan. Iya. Nah, kalau apakah ini berdosa? Kalau sengaja mengulur waktu dalam syariat tidak diperkenankan. Maksudnya kalau bisa dirubah, yang penting di awal waktu. Tapi kalau kita yakin terus bisa bangun, tidak mengapa. Cuma kita dapat ketinggalan pahala. Kan seabdul-abdulnya sholat di awal waktu. Di awal waktu pilih seperti itu. Gitu. Ya, untuk Bapak penanya sudah dijawab Ustadz itu pertanyaannya ya. Jadi bisa saja sholat Isyanya itu jam 2 malam. Ini untuk Ibu Haji Rana Umar, terima kasih selalu mendengarkan ya acara ini. Saya terima lagi penelpon yang masuk Ustaz ya, Pak Aldi. Silakan Pak Aldi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Iya Pak, siapa? Ini ada salah satu grup di sosial media dan juga di dunia nyata yang anti tahlilan, anti maulid, anti zikir bersama dan doa bersama, dan anti baca Al-Quran ketika ada orang meninggal, anti azan ketika di kuburan, dan masih banyak lagi. Banyak lagi anti-antinya. Terus? Dan ini bukan saja di sosial media, tapi di dunia nyata saya sering dapatkan orang seperti ini. Apakah jawaban saya ketika saya menjawab apakah sudah ketika saya bilang jangan lakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah, tapi boleh dilakukan apa yang tidak lakukan sejak zaman Rasulullah.
Iya. Jangan Artinya, dia bentar. apa tidak lakukan beliau boleh kita lakukan sekarang. Apakah itu jauh kata-kata yang disampaikan ketika saya mendapatkan orang seperti ini? Mungkin sudah dimengerti mungkin ya. Bentar Pak Aldi. Tadi jawabannya apa itu? Kan ada yang menjawab begini. Oh, bukan Aldi yang jawab. Iya, artinya saya kan cuma mengadu ke sini. Oh ya. Lanjut. Katanya jangan lakukan apa yang saya larang, tapi boleh kamu lakukan apa yang saya dilakukan semasa saya di masa hidupnya. Ya. Rasulullah. Kira-kira sudah bisa bisa dimengerti maksud saya ini. Ya, siap. Ya, saya kira itu. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih perkara bid'ah ini. Pada intinya. Jadi beliau sampaikan kan ada yang anti ini, anti itu, anti doa bersama, anti zikir bersama, tali zikir apa semuanya, maulid dan sejenisnya. Itu ya satu paket karena satu arus, satu jalur ininya ajarannya. Terus beliau katanya pokoknya yang dilakukan Nabi sekarang pun boleh dilakukan Nabi. Kalau nggak dilakukan Nabi, ketika di zaman Nabi nggak usah dilakukan. Oh, kalau seperti itu dalilnya, betapa kerepotan sekali kita. Iya, betul. Nggak bisa kita. Coba umpama ini kita ibadah sudah sering kemarin juga kan. Azan contohnya, azan sunnahnya dalam kitab Bulughul Maram, syarahnya Ibanatul Ahkam ataupun Subulus Salam, itu kitab hadis isinya fikih, tapi di hadisnya diutarakan semua bab azan. Ataupun di Sahih Bukhari juga ada, silahkan. Sahih Muslim juga ada, silahkan. Sunnah azan itu di atas menara, tempat yang tinggi, tempat yang tinggi, suara lantang itu. Tapi kalau kita azan kan perintah Allah dan Rasulnya, bagian daripada ibadah kan. Andaikan satu kampung tidak ada yang azan nih, andaikan ini kampung apa ya? Ini kalau di sini kampung apa nih? Labukang atau apa? Ini Sabang, ujung Sabang. Kalau di ujung Sabang ini nggak ada yang azan, satu ujung Sabang berdosa semua. Tapi gara-gara ada satu saja yang azan, gugurlah tidak berdosa semua. Dan sunnahnya azan di atas menara tinggi. Kan azan itu perintah Allah, perintah Nabi. Kau perintah Allah dengan perintah Nabi zaman sekarang tidak ikut cara Nabi, cara Nabi, cara para sahabat di atas menara silahkan. Tapi kok kita sekarang pakai mic? Ya di dalam ini ruangan. Bukan di atas menara, sunnahnya tidak sesuai sunnah, tidak sesuai cara Nabi, tidak sesuai para sahabat. Kalau mereka tahu, oh itu kan mic penunjang tapi digunakan untuk ibadah, kan azan ibadah juga. Kok dicampur adukan dengan perkara perkara kebudayaan? Maka itu pun sebetulnya bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, yang baik, tidak mengapa tidak melanggar syariat. Tapi kalau yang bid'ahnya yang melanggar syariat, itu yang tidak diperkenankan. Maka dalam hukum itu bid'ah, maksud bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Tapi maksudnya, tapi kalau dalam istilah sesuatu yang baru yang seperti apa? Sesuatu yang baru, maka kami bacakan saja ini. Dalilnya yaitu hada khusum fi ba'dil umurin dunan minha mabniyan ala qawaidil asli wa muradi ilahi falaysa bi bid'atin wala dhalalah. Yaitu yang bid'ah itu tidak ada di zaman Nabi, kemudian tidak lakukan Nabi, tidak lakukan para sahabat. Itu dikatakan bid'ah. Tapi kalau tidak lakukan Nabi, tidak lakukan para sahabat juga, tapi tidak melanggar syariat, maka fahadhi falaysa bi bid'ah wala dhalah. Dan ini bukan bid'ah yang sesat, bukan bid'ah yang jelek, melainkan itu baik, bagus. Maka boleh dikerjakan. Seperti makan juga, kalau kita bahas nih makan itu Nabi makannya pakai kurma. Kemudian makannya pakai roti sarid, roti yang dari gandum dilembutkan kemudian dicetak menjadi roti. Kami dulu Pakistan makan itu juga. Dan Nabi lauknya tidak pernah lebih daripada 1 ataupun 2. Kalau kita makannya tidak dengan cara Nabi, tidak makan kurma, tidak makan roti sarid, lauknya lebih daripada 1, ada coto, konro, palu basah dan sejenisnya, campur aduk banyak, berarti bid'ah dong. Mereka katakan, oh itu kan perkara makan bukan perkara ibadah. Jangan salah. Kalau perkara makan bukan ibadah, dalam hadis kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ala yaqulu biyadil shimal wa yakun biyadil yumna li'anna syaitan yaqulu biyadil shimal. Makan dan minumlah dengan tangan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri, tapi makan minumlah dengan tangan kanan, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ini dalil bahwasanya makan minum pun kita ibadah. Tapi kita ibadah kok makan tidak dengan cara Nabi, maka itu bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, yang baik, boleh-boleh saja. Seperti itu. Ustaz, ada pertanyaannya nih dari Bu Atika.
Ya. Assalamualaikum, apa hikmahnya kalau kita baca Yasin setiap malam Jumat? Saya di masjid, dan bagaimana pula hukumnya kalau di buku Yasinan ada foto sampul almarhum almarhumah, Ya. kemudian di dalam buku itu ada surah Yasin. Saya bawa buku itu setiap malam Jumat untuk baca Yasin. Apakah saya berdosa jika saya bawa buku Yasin itu ada foto sampul almarhum almarhumah? Ya. Apakah saya boleh bacakan Al-Fatihah untuk seseorang yang ada di foto sampul Iya. buku Yasinan itu? Kebetulan saya kenal orangnya. Iya. Ini buat Tika di Lumpue. Iya. Jadi bagaimana hukumnya baca Yasin di malam Jumat dan apa sih hikmahnya? Hukumnya baca Yasin boleh, mau malam Minggu boleh, malam Senin boleh, malam apapun boleh baca Tiap Quran. malam juga boleh. Tapi kan ulama Indonesianya itu berinisiatif supaya orang itu kumpul. Kalau bisa tiap malam, tapi kan orang ada kesibukan semua. Ya paling minimal seminggu sekali. Kalau tidak, kalau malam Jumat kan momennya beda. Malam Jumat kan liburan, kadang bersantai dengan keluarganya dengan apa, maka ulama mengajaknya ketika pas malam Jumat, bertepatan dengan hadis. Malam Jumat itu Sayyidul Ayam, pemimpin daripada hari, penghulu daripada hari, raja daripada hari. Kemudian dalam hadis kan dalam Islam pergantian hari itu ketika terbenamnya matahari. Maka ulama mengajak setelah maghrib sampai isya itu doa bersama, ngaji bersama, Yasin bersama. Kalau ngajinya dalam kesunanan malam Jumat, memang dalam hadisnya itu kesunanan Jumat itu salah satunya baca surat Al-Kahfi. Tapi kalau Al-Kahfi kepanjangan, orang sanggup nggak itu baca Al-Kahfi? Kebanyakan mungkin langsung bubar. Tapi kalau baca Yasin sedang lah, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Setelah itu doa bersama, kumpul bersama, bincang-bincang, menyatukan orang Islam, menyatukan fikir bagaimana ini supaya orang Islam akur, supaya orang Islam itu tidak terpecah belah dan sejenisnya. Coba itu inisiatif daripada para alim ulama. Hikmahnya seperti itu. Kemudian hikmahnya, salah satu hikmahnya juga dalam surat Yasin, kalau kita yang paham ilmu agama atau yang pesantren pasti tahu artinya. Oh, ini artinya ini. Kita membayangkan, oh dalam surat Yasin coba artinya apa? Al-yauma akmaltu lakum al-yauma nakhtimu ala fahim, pada hari ketika mulut, salah satu ayatnya dalam surat Yasin, pada hari ketika mulut dikunci, anggota tangan tidak bisa semuanya, pokoknya mau berdusta tidak bisa. Anggota tubuh sendiri yang berbicara, oh saya pernah melakukan ini, oh saya pernah ibadah, nanti udah kita tidak bisa berbicara kecuali anggota tubuh ini akan bersaksi kepada mahkamah di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita menghayati ada kisah hari kiamat, kisah pendakwah, kisah apa di dalam surat Yasin. Hikmahnya seperti itu. Kalau yang tidak ngerti, orang tidak ngerti, sholat pun berpahala. Orang tidak khusyuk, sholat pun berpahala. Baca Quran, baik dia ngerti ataupun tidak, berpahala. Kalau ngerti artinya, lebih berpahala lagi. Kalau mau baca artinya, berpahala tambah lagi. Tidak ngerti pun berpahala, apalagi ngerti. Hikmahnya, pokoknya berpahala dalam agama itu. Ngerti ini tidak? Tadi pertanyaannya buat Tika itu tadi yang pertama sudah dijawab. Yang kedua tadi ini kemudian itu kan buku sampul Yasinan, ada gambar. Ada gambarnya. Iya. Terus dia baca Yasin, pahalanya ditujukan kepada yang fotonya yang ada di sampul itu. Kemudian yang ketiga juga tadi ini, apa hukumnya bacakan Al-Fatihah untuk gambar yang ada di sampul Yasinan itu? Boleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca doa ataupun wasilah pelantara, mendoakan orang lain dengan dihadiahkan untuk baca Quran ini atau baca Yasin ini untuk kepalanya kepada dia atau kepada yang disampul gambar Yasinnya itu, boleh semuanya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, andai kan terlanjur gambar sampul ya tidak mengapa, tapi abdulnya apa? Dikasih gambar enggak? Abdulnya tidak usah. Tapi kecuali kalau untuk identitas seperti halnya kepentingan paspor, KTP dan sejenisnya, boleh. Tapi kalau ulama yang hati-hati, hati-hati, itu gambar nggak mau, itu foto gambar, kecuali setengah badan kan nggak terhukumi hidup kalau setengah badan. Tapi kalau yang full itu kan nanti di akhirat, dalam hadis itu barang siapa yang menggambar dan yang membuat gambar, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, nanti di akhirat disuruh ngasih nyawanya. Gambar maksudnya gambar makhluk hidup. Iya. Nah itu patung seperti jelas. Tapi kalau ulama yang waro ini, yang hati-hati,
nggak sama sekali nggak mau walaupun setengah badan, kecuali untuk identitas, pengenal KTP apa dan sini boleh. Tapi kalau selama hukum fikih, dalam hukum fikih yang penting tidak serupa dengan badan tidak mengapa. Contohnya kan tipis seperti wayang golek yang tipis itu, bukan yang seperti patung, tipis yang kayak kertas, dibulak-balik kayak kertas, itu boleh karena tidak serupa dengan manusia. Dalam hukum fikih ya ini. Tapi kalau dalam hukum yang hati-hati lebih baik tidak sama sekali. Kalau maupun setengah. Ini ulama yang hati-hati walaupun setengah nggak mau, kecuali untuk identitas diri, pengenal apa semuanya. Dan kalau bisa kalau bisa di masjid-masjid coba gambar apa namanya kalender ABCD, kalender toko ini, kalender kok iklan di masjid. Maksudnya bagusnya jangan yang iklan-iklan atau jangan yang ada gambar-gambar makhluknya. Maksudnya bagusnya seperti itu. Karena malaikat rahmat tidak akan masuk ke suatu tempat yang di dalamnya terdapat gambar ataupun patung ataupun anjing. Malaikat rahmat ya. Tapi kalau malaikat maut tetap terus mendatangi kita terus seperti itu. Kemudian kalau foto ya silakan, ada foto, mau kirimkan ke yang dipoto, mau kirim ke yang lain boleh saja, sah-sah saja. Kemudian kalau yang terpenting juga ketika ngaji ataupun yasinan jangan ditaruh di bawah, jangan seperti kebiasaan di beberapa tempat, mungkin karena tidak tahu, mungkin ya kan itu yang Yasin itu Al-Quran bukan? Al-Quran kalamullah bukan? Kalamullah bukan masalah kertasnya yang murah. Mau kertasnya seperti surat kabar ini, mau kertasnya seperti apa, yang penting isinya apa itu berharga. Seperti orang coba, kalau kita membuat disertasi kita ataupun skripsi kita sudah selesai apa, kalau ada yang naruh di bawah kita terima nggak? Kita saja nggak terima. Apalagi ini kalamullah lebih tinggi dari apapun. Kalau Al-Quran, hadis lebih tinggi dari apapun, dari jabatan, dari apapun lebih tinggi itu nilainya. Walaupun kertasnya mungkin pakai kertas seperti kertas koran, seperti kalau di sini namanya surat kabar, kalau di kami di sana koran. Walaupun kertas murah, bukan masalah kertasan murahnya. Al-Quran mungkin ada zaman dulu kan kertas murahan zaman dulu. Bukan masalah itu, yang penting isinya itu apa. Kalau isinya kalamullah harus ditinggikan. Nanti ketika kita mengaji yasinan kah, atau di rumah atau di masjid, kalau bisa ditaruh bantal atasnya. Kalau enggak di atas kardus aqua, kardus atau minimal di pangku saja. Di pangku seperti itu. Karena itu bukan majalah, bukan apa, tapi kalamullah harus ditinggikan seperti itu. Itu salah satu adat untuk meninggikan. Bahkan memang dalam syarat memang harus seperti itu. Kemarin sudah dibahas katanya kalau pas bab tentang kamar mandi, kalau nggak salah bab tentang istinja disinggung itu. Ada Ibu Hajarana Umar, apakah sama pahalanya jika kita melaksanakan sholat sunnah qabliyah, maksudnya di rumah, dengan sholat sunnah qabliyah di masjid? Mohon pencerahannya. Ya, qabliyah ataupun qobliyatan itu sama ya. Qobliyah itu diwakafkan jadi qobliyah, qobliyatan itu dinasobkan jadi qobliyatan. Sama itu qobliyah. Apakah sama melaksanakan sholat qobliyah di masjid ataupun di rumah? Pahalanya sama. Justru kalau sholat sunnah yaitu dalam hadisnya kan jadikanlah ij'alu sholatum fi buyutikum, jadikanlah sholat kalian di rumah kalian. Maksudnya itu sholat sunnah. Sholat sunnah itu sunnahnya di rumah. Tapi kalau sholat wajib di masjid. Tapi kalau kita takut saya sholat qobliyah badiah di masjid, di rumah, takutnya nggak tahu komatnya kapan, malah pas karena saking santainya malah sudah sholat sunnah malah jadi komat, kesana jadi masbuk, maka nggak apa-apa di masjid pun sholat sunnahnya. Tapi kalau kita yang tahu persis, pokoknya perkiraannya berapa menit dari azan, udah saya sholat qobliyah. Yang penting nggak ketinggalan, silahkan di rumah pun. Tapi kalau takut ketinggalan, nggak apa-apa di masjid pun sama pahalanya. Gitu. Saya biasa biasanya sebelum ke masjid sholat dulu di rumah, sholat qabliyah di rumah. Ini khusus untuk subuh. Setelah sampai di masjid, saya sholat tahiyatul masjid. Setelah itu saya lihat kayak masih ada waktu, bisa nggak diulang 2 kali tuh sholat sunnah ini qabliyahnya, Ustaz? Boleh ya? Boleh semua. Entah niat kodo yang dulu, entah niat ataupun tambah sholat yang lain boleh. Ya. Ada yang pakai teleponnya, Ustaz? Saya coba terima ya. Ya, halo. Assalamualaikum Pak
Waalaikumsalam. Dengan Bapak Firman ini. Suara radionya Pak Firman. Iya, iya. Iya. Halo. Iya, halo Pak. Pak Ustaz, saya ingin bertanya Pak Ustaz. Saya pernah melihat imannya kunut. Nah, maksudnya imannya tidak kunut tapi jamaahnya ada yang kunut ada tidak. Tapi berdiri lama memberikan kesempatan makmumnya dia mau kunut atau tidak. Dia cuma berdiri saja. Kemudian berdoa kan artinya kunut itu berdiri lama dan berdoa. Jadi makanya dia berdoa saja, berdoa dalam hati. Makmumnya juga ikut di belakang, ada juga yang tidak. Baru kemudian setuju. Bagaimana dengan soalnya seperti ini Pak Ustaz? Masalah kunut ini Bapak Firman? Ya, masalah kunut artinya imannya tidak kunut. Imannya tidak kunut, terus? Tapi memberikan kesempatan kepada makmumnya. Oh iya. Dia berdiri lama juga dan berdoa. Kan artinya kunut itu Pak Ustaz, berdiri lama dan berdoa. Iya. Jadi dia tidak mengadakan bacaan kunut. Artinya bacaan kunut yang biasa lakukan di kantoran, dia cuma berdiri dan memberikan kesempatan kepada makmumnya dan kemudian dia berdoa dalam hatinya sesuai dengan kunut. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendapati hal begini, Ustaz. Iya. Imamnya tidak kunut. Namun kasih kesempatan kepada makmum untuk kunut. Imamnya berdiri sejenak untuk baca doa. Gimana nih, Ustaz? Iya. Nah, itu berarti imam yang bijak, bagus caranya, tapi bacaan dia itidal, kan tasbih itidal, Rabbana walakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa masyaitan min syambadu, dipanjangin, ditambah doa-doa yang lain boleh. Karena kalau dia berdiam tanpa ada doa ataupun ibadah, berdiam lama, maka akan membatalkan sholat. Maka caranya gimana? Ya udah, kita kalau memang imamnya yang memang biasa tidak berkunut, tapi karena jamaah ada yang kunut ada yang enggak, maka dia bagusnya itu dengan cara doanya itu dipanjangin, ditambah yang lain, ditambah doa itu diulang-ulang, boleh lagi. Yang penting jangan diam lama tanpa ada gerakan ibadah, tanpa ada gerakan zikir dalam sholat. Lama diam maka akan memutus ataupun membatalkan sholat. Maka caranya gitu aja. Saya mumpah dia memang imamnya nggak biasa kunut, si imam nanti pas sami Allah liman hamidah baca Rabbana walakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil syaitan min syai'in ba'du, tambah doa yang lain. Yang penting bahasa Arab, jangan pakai bahasa selain Arab. Ataupun itu doa tadi diulang lagi berapa kali pun boleh. Sampai durasinya mungkin cukup untuk yang lain kunut, makmumnya silahkan turun lagi. Dan bagi makmum yang lain, makmum pun supaya sholatnya tetap sah, bagi dia jangan berdiam diri tanpa ibadah, tanpa zikir. Kalau diam diri maka membatalkan. Makanya dia udah kalau nggak biasa kunut ya baca doa yang lain sampai imam doa yang sujud. Lain, sampai imam yang sujud. Yang penting pakai bahasa Arab. Sampai imam sujud baru ikut lagi. Kalau si makmum pun diam, nggak ada ibadah, nggak ada zikirnya, maka malah terhitung batal. Maka caranya seperti itu. Itulah dalam hukum fikih. Bagus pertanyaannya. Jadi jangan sampai kita saya ikut diam tanpa zikir malah terhukumi batal. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas jawaban Pak Ustadz untuk Pak siapa tadi yang menelpon ini ya. Makasih. Masih ada kesempatan Pak Ustadz dilanjut kembali pembahasan kita. Ya, pada intinya Nabi Muhammad SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Mungkin karena kalau mau dibahas lagi bulan pekan depan lagi, tidak selesai ini sebetulnya panjang. Tapi pada intinya kita udah mau dibaca di media silahkan, mau dengar di ustadz silahkan. Intinya kita harus mengenal Nabi SAW, kelahirannya, apanya. Lalu kita cinta kepada Nabi, bersama Nabi. Dalam hadis kan Jumat yang kemarin sudah dijelaskan Nabi lahir, itu berbeda dengan kita. Maka Nabi Muhammad itu berbeda dengan kita, lahirnya pun berbeda. Ketika kehamilannya pun berbeda. Nah, itu Nabi lahir. Dalam hadis kami kutipkan di hadis di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1, kitab hadis yang isinya sejarah. Wulidtu min karomati Allah Ta'ala wulidtu makhtunan. Kata Nabi SAW, termasuk karomahku dari Allah, termasuk kemuliaan
Salah satu kemuliaan saya, keistimewaan saya dari Allah Subhanahu wa taala, saya dilahirkan dalam keadaan sudah terkhitan. Sudah tersunat. Kalau manusia belum. Sudah tersunat, tali pusarnya nggak ada, bahkan jangan di kitab hadis, di Barzanji pun ada. Di Barzanji itu Bapak Ibu kalau ada Barzanji itu bukan mantra Bu ya, itu yang menyalahkan dikiranya mantra. Padahal Barzanji itu kitab, isinya sejarah Nabi berbahasa Arab. Kalau mau terjemah, diterjemahkan saja bisa. Ada terjemahannya juga. Sekarang yang bahasa Ogi ada, yang bahasa Indonesia ada. Bahkan dalam berjanji juga kami kutipkan wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Nabi Muhammad SAW lahir sudah pandai meletakkan kedua belah tangannya di permukaan bumi dan mengangkat kepalanya. Lahir Nabi SAW ketika lahir tangannya ke bumi kayak gini, menapaki tangannya. Kemudian diangkat kepalanya. Ini Nabi. Kalau kita berbeda. Kalau kita lahir mengeluarkan darah, masih belum terputus tali pusar Nabi ini sudah terputus tali pusarnya, sudah sudah rapi, tidak ada darah, yang keluar itu nur. Ini Nabi. Kalau kita lahir di rahim ibu kita tercinta tapi kalau Rasulullah tahta surah faqul anat, di bawah pusar, di atas kemaluan tabe. Nah, lalu bagaimana cara? Pokoknya Allah yang tahu, hanya Allah. Pokoknya seperti itu. Ini intinya kita harus mengimani seperti itu. Mau dengan cara Allah bagaimana? Apakah operasi? Kan anak-anak kadang berarti operasi Ustaz. Anak-anak santri kami bukan. Pokoknya dengan cara Allah, itulah kehebatannya. Pokoknya kita itu harus diimani. Memang agama itu lebih banyak tidak masuk akalnya. Nah, lebih banyak tidak masuk akalnya. Tapi intinya pokoknya diimani saja. Ya. Seperti itu. Ustaz, ini Bu Hajarana bertanya lagi. Ustaz. Umur berapa anak laki-laki wajib disunat? Kalau bisa itu sebelum balik. Jadi sebelum balik. Tapi kalau mau ikut seperti orang Arab, bahkan itu kesunahannya itu ketika yaumul akikah, ketika hari akikah itu disunahkan dikasih nama, kemudian dipotong, maksudnya disunat, dikasih nama, kemudian nanti potong rambutnya juga sesuai ini sekarang kan. Tapi kalau kita belum mampu, saya nggak tega. Kalau orang Arab, India, Pakistan, kami kan pernah belajar di sana, ketika lahir itu, ketika hari ke-7 setelah ini akikah sekalian disunat. Katanya menurut mereka malah tidak terasa. Kalau secara teorinya iya juga ya. Kalau sudah besar malah terasa. Kami sampai sekarang masih teringat terus itu disuntik tiga posisi, dipotong sampai terasa. Coba tanyain ke lelaki yang termasuk yang sakit itu pasti disunat. Tapi kalau kita nggak tega biasanya kan kasihan. Ya udah, yang penting sebelum balik kalau bisa, sebelum balik. Kalau laki-laki umur 15 tahun walaupun dia belum pernah mimpi basah, belum pernah mimpi hubungan badan, belum keluar keluar air maninya, maka sudah terhukum balik kalau sudah umur 15 tahun. Perempuan pun sama. Tapi kalau perempuan biasanya umur 9 tahun sudah haid, seperti itu. Terima kasih juga untuk Edan Dista Putri di Mangkoso mendengarkan acara ini ya. Jadi untuk penanya Ibu Hajarana Umar, sebelum anak laki-laki balik baiknya ya disunat ya. Iya. Lanjut lagi Ustaz. Ya, itu Nabi SAW. Kemudian siapa yang kalau dikatakan yang awal mula memperingati Maulid Nabi? Maulid itu hari kelahirannya. Maulid. Beda dengan milad, Ustaz. Milad. Maulid itu hari kelahirannya. Maulid itu yang dilahirkannya, berarti nabinya itu. Kalau Maulid itu yang dilahirkannya, Nabi SAW yang dilahirkannya. Milad itu tahunnya. Milad itu kelahiran tahunnya, seperti itu. Maulid adalah waktu kelahirannya, hari kelahirannya Maulid. Tapi kalau Maulud yang dilahirkannya, siapa yang dilahirkannya? Nabi. Seperti itu. Kemudian siapa yang pertama kali memperingati? Kalau secara mau disambungkan bisa nyambung juga, yaitu hadisnya Nabi SAW ketika ditanyai dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 197 bab puasa, hadisnya sahih, yaitu ketika ditanya tentang puasa Senin, mata qulubi yaumil itsnain, faqala Nabi menjawab ketika ditanya tentang puasa hari Senin, dzaka yauma wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Hari Senin adalah hari saya dilahirkan. Jadi Nabi pun kan bersenang ria, bergembira terhadap kelahirannya sehingga
berpuasa. Jadi kalau kita senang gembiranya silakan, mau dengan berpuasa silakan, mau dengan mengadakan pengajian silakan, tidak dengan pengajian silakan, dengan bersedekah silakan. Nah, kalau pengajian semua berarti kan penceramah cuma satu saja. Kalau kita saya nggak bisa berceramah, ya udah ngasih telur kah, ngasih apakah silakan. Dan yang penting dalam rangka bergembira di hari kelahiran Nabi itu pun berpahala. Kemarin sudah disinggung juga kan, sudah disinggung belum itu tentang Abu Jahal? Ya, Abu Jahal itu di surat Al-Ahzab sudah kafir tulen betul. Dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari disinggung juga. Ja'a fil Bukhari anna yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaum ithnani bisababi itqili thawbay li suwaybata jariyatahu. Itu karena si Abu Lahab ini memerdekakan budak perempuannya yang mengabarkan kepada dia bahwasanya Nabi Muhammad lahir. Karena bergembira dengan kelahiran keponakannya, dimerdekakan budak perempuannya, maka dengan sebab itulah Abu Jahal di setiap hari Senin diringankan siksaannya. Ini orang kafir saja yang tulen dia bergembira Nabi diringankan siksaannya di hari Senin, setiap hari Senin, apalagi kita yang beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah lebih-lebih. Silahkan mau bergembira dengan cara apa? Boleh-boleh saja. Itu Abu Jahal saudara dengan Abdullah, Ustaz? Ya, pamannya Nabi. Abdullah kan Abu Jahal, Abu Lahab. Itu masih salah satu pamannya semua. Tapi kan nggak beriman itu. Ya. Itu seperti itu. Untuk pembahasan kita hari ini, Ustaz ya. Ya. Ya, yaitu inspirasi kelahiran Rasulullah. Iya. Saya pikir mentok sampai di sini. Iya, kalau mau dibahas panjang juga. Tapi pada intinya kita kan dalam Maulid biasanya sering dibacakan laukana fi Rasulillah uswatun hasanah, dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan, kita ikuti jejaknya. Nabi SAW ketika dilahirkan ini, jangankan sudah besar, ketika disusui oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah, disusui satu, tapi ketika ditetei dengan yang satunya nggak mau. Kenapa? Karena memang diniatkan oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah yang satunya ini untuk anaknya yang di rumah. Kan kebiasaan orang Arab itu dulu ketika punya anak itu ditetekan dengan orang-orang yang masih mengalir airnya dari susunya. Maka ketika ditetei Rasulullah satunya mau, tapi ketika dipindahkan ke yang satunya nggak mau. Ini mengajarkan apa? Dalam berjanji pun ada. Nah itu kata maksudnya apa? Rasulullah ketika masih bayi saja tidak mau makan hak orang lain, apalagi sudah besarnya. Ini menggambarkan kita Rasulullah ketika sudah bayi saja, ketika masih bayi saja tidak mau makan hak orang lain. Ini Rasulullah sempurna, akhlaknya apanya sempurna. Kalau kita mau lihat lagi bisa di kitab Syama'il At-Tirmidzi, sama Syama'il At-Tirmidzi terjemahannya silahkan, karena kalau bagi yang nggak pesantren kan nggak bisa baca kitab gundul ataupun kitab kuning, maka silahkan terjemahan yang sejarah Nabi supaya kita cinta kepada Nabi. Kalau kita menceritakan orang biasa pasti ada aibnya tuh. Andaikan saya punya pemimpin yang baik, pasti ada cacatnya juga, ada ininya. Menceritakan orang apapun itu pasti nggak ada baiknya. Tapi Nabi itu semakin dibaca semakin indah. Padahal kita belum jumpa Nabi, padahal kita nggak kenal, nggak apa. Tapi kalau kita baca kisahnya Nabi akan menambah kecintaan kepada Malah Nabi. saya pernah dengar penceramah mengatakan begini, Ustaz. Semakin digali biografi Rasulullah, semakin kita mencintainya. Semakin mencintai terus. Itu karena dalam hadisnya almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama yang dicintainya. Daripada kita menggali biografi orang biasa, kelamaan ini. Lebih baik menggali biografi Nabi Muhammad, dapat pahala dan kita tambah cinta. Intinya bincang-bincang kita selama 2 pekan berturut-turut ini, Ustaz, 2 Jumat berturut-turut ini, mari meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mari memperbanyak sholawat ya Ustaz ya, menjauhi segala yang dilarang, begitu juga sebaliknya. Dan jangan sampai kita menyalahkan. Kalau kita menyalahkan seolah-olah berarti kenapa harus maulid, kenapa harus ini, berarti seolah kenapa harus ada nabi, kenapa harus nabi dilahirkan. Biarkan mereka dengan cara apapun, kegembiraannya diluapkannya boleh-boleh saja, kecuali meluapkan kegembiraannya dengan acara judi, acara apa, itu yang nggak boleh, karena tidak sesuai syariat, melanggar syariat.
Ya, sepertinya kita sudah mentok di pukul 11. Iya. Untuk pembahasan berikutnya start kembali ke pembahasan semula ya. Iya. Jadi untuk semuanya Insa Mesra yang sudah bergabung di layanan telepon kita, yang sudah gabung di Facebook juga ya, terima kasih atas partisipasinya. Pak Ustadz, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah kita akan berusaha untuk mengaplikasikan di keseharian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto ini